Pada abad ke-15, sebuah kekaisaran yang pernah menguasai dunia selama 1000 tahun kini berada di ambang senja. Kekaisaran Bizantium, penerus kekaisaran Romawi, telah menyusut menjadi bayangan kejayaannya. Hanya menyisakan ibu kotanya, Konstantinopel, sebagai benteng terakhir. Dari udara kota ini tampak megah, dikelilingi oleh tembok Theodosian yang legendaris. Namun di balik kemegahannya, tembok itu mulai rapuh mencerminkan kekaisaran yang sekarat. Sementara itu di timur sebuah kekuatan baru yang dinamis telah bangkit. Kekaisaran Ottoman, dengan semangat ekspansi yang membara mengarahkan pandangannya pada permata terakhir Romawi itu. Senja Bizantium telah tiba, dan fajar bagi era baru akan segera menyingsing. Di jantung Kekaisaran Ottoman, seorang sultan muda bernama Mehmet II menatap peta Konstantinopel dengan tatapan penuh tekad. Sejak kecil ia telah dididik dengan satu tujuan, menaklukkan kota yang tak tertembus itu, memenuhi nubuat kuno dalam agamanya. Ambisinya bukan sekadar mimpi, ia mengubahnya menjadi mesin perang yang tak terhentikan. Para insinyur terbaiknya, termasuk seorang ahli meriam dari Hongaria bernama Orban, diperintahkan untuk menciptakan senjata pengepungan terbesar yang pernah ada. Lahirlah Basilika, meriam raksasa yang mampu melontarkan bola batu seberat ratusan kilogram. Di darat dan laut pasukan elit Janisari dilatih tanpa henti, sementara ratusan kapal perang dirakit, bersiap untuk mengepung kota dari segala penjuru. Ambisi Mehmet adalah api yang akan segera membakar tembok kuno Konstantinopel. Di dalam kota, suasana putus asa menyelimuti istana. Kaisar Konstantin XI Palaiologos, penguasa terakhir Bizantium, dengan raut wajah sedih menginspeksi pertahanan kotanya. Ia tahu jumlah pasukannya kalah telak, dan tembok yang dulu perkasa kini membutuhkan perbaikan di banyak titik. Di gereja-gereja megah seperti Hagia Sophia, warga kota yang ketakutan berkumpul, memanjatkan doa dengan air mata, berharap akan keajaiban. Secercah harapan sempat menyala ketika sebuah armada kecil dari Genoa dan Venesia, dipimpin oleh Giovanni Giustiniani yang pemberani, berhasil menembus blokade Ottoman. Kehadiran mereka membangkitkan semangat, namun semua orang tahu, itu tidak akan cukup untuk menahan badai yang akan datang. Pada awal April 1453 pengepungan dimulai. Suara gemuruh yang memekakkan telinga mengguncang kota saat meriam raksasa Ottoman mulai memuntahkan amarahnya. Tembok Theodosian yang telah bertahan dari puluhan pengepungan selama berabad-abad kini mulai retak dan runtuh di bawah gempuran tanpa henti. Setiap hari awan debu dan puing menyelimuti medan perang. Di balik tembok yang hancur, pertempuran sengit berkecamuk. Para pembela kota yang jumlahnya jauh lebih sedikit, gabungan antara prajurit Bizantium, tentara bayaran Genoa, dan sukarelawan Venesia, berjuang mati-matian melawan gelombang serangan pasukan Ottoman yang seolah tak ada habisnya. Teriakan perang, dentang pedang, dan rintihan para prajurit yang terluka menjadi musik latar dari perjuangan terakhir sebuah kekaisaran. Mehmet II, seorang ahli strategi ulung, menyadari bahwa untuk menaklukkan kota, ia harus menguasai perairan di pelabuhan utamanya, Tanduk Emas. Namun akses ke sana dihalangi oleh rantai raksasa yang dibentangkan oleh pasukan Bizantium di mulut teluk. Mehmet kemudian mengambil langkah yang tak terduga dan jenius. Ia memerintahkan pasukannya untuk membangun jalan dari papan kayu yang dilumuri lemak hewan di atas perbukitan Galata. Dalam satu malam, puluhan kapal perang Ottoman ditarik dari Selat Bosphorus, melintasi daratan, dan diluncurkan kembali ke perairan Tanduk Emas. Ketika fajar menyingsing, para pembela kota terperangah ngeri. Armada Ottoman kini berada di pelabuhan mereka, mengepung kota dari sisi yang paling rentan. Memasuki bulan Mei 1423, keputusasaan semakin mencengkeram Konstantinopel. Bantuan yang dijanjikan dari negara-negara Kristen Eropa tak kunjung tiba. Mereka terlalu sibuk dengan urusan internal masing-masing untuk menolong saudara seiman mereka yang terkepung. Di tengah keputusasaan, serangkaian pertanda buruk seolah meramalkan takdir kota. Sebuah gerhana bulan yang dianggap sebagai pertanda jatuhnya kota muncul di langit malam, dan ikon suci Bunda Maria terjatuh saat diarak keliling kota. Harapan yang tersisa kini hanyalah iman dan keberanian untuk menghadapi akhir yang tak terhindarkan. Fajar tanggal 29 Mei 1453 menjadi saksi serangan terakhir. Mehmet II mengerahkan seluruh kekuatannya dalam 3 gelombang serangan tanpa henti. Gelombang pertama dan kedua berhasil dipukul mundur dengan susah payah. Namun mereka berhasil menguras tenaga para pembela yang sudah kelelahan. Saat gelombang ketiga yang terdiri dari pasukan elit Janisari menyerbu,
Sebuah gerbang kecil bernama Kerkoporta yang tak sengaja dibiarkan terbuka menjadi titik kelemahan fatal. Pasukan Ottoman menerobos masuk. Di tengah kekacauan, Kaisar Konstantin ke-11 melepaskan jubah kebesarannya dan bertarung gagah berani di barisan terdepan bersama prajuritnya, hingga akhirnya tewas di telan lautan musuh. Dengan tewasnya sang kaisar, pertahanan kota pun runtuh. Pasukan Ottoman menyerbu dari segala penjuru, memenuhi jalanan Konstantinopel. Kekacauan